lagi tidur kayak kasur diangkat. Kasur diangkat, jadi kayak terbang. Terbang gitu, kayak terbang langsung. Atau gimana, panik mungkin dalam ceritanya tante aku tuh, kok ini kasur kok terbang gitu. Terus ini gimana, goyang-goyang gitu. Nah udah gitu ngelihat sosok yang badannya hitam, gede, matanya merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi di program Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan Teh Fani. Damang Teh Fani? Alhamdulillah damang Kang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Teh Fani datang ke Aheng ini tentunya membawa cerita horor. Nah, karena cerita horor ini memang banyak terjadi nih Teh, di setiap daerah itu pasti ada, terutama yang akan Teteh ceritain tentang rumah hantu. Tentang rumah hantu. Rumah yang ngedadak dicari. Rumah yang ngedadak dicari. Sekarang kan banyak dicari tuh rumah-rumah hantu ya. Nanti kita langsung saja, sudah siap deh? Iya. Oke. Siap. Jadi seperti apa nih ceritanya ketika mulai ke situ dan gangguan-gangguannya? Ya, jadi Kang, maaf ya sebelumnya aku kurang lancar berbahasa Sunda, jadi pakai bahasa Indonesia aja ya Kang. Jadi waktu itu sekitar tahun 2007, di mana aku, ayah sama ibu tuh kayak emang ada permasalahan keluarga gitu ya, kayak nempatin rumah warisan gitu. Jadi waktu itu ada pergulatan antara kakak-kakaknya ayah gitu, yang dimana kita harus segera pindah gitu, waktu kita malam-malam ke Sumedang, memutuskan untuk di Sumedang karena ayah ngajar di Sumedang. Ngajar waktu itu ayah ngajarnya di gitu kan. Nah udah gitu kalau misalnya pindah ke itu kayak nggak mungkin, karena kita kan dari Bandung terus tiba-tiba kayak adaptasinya bakal sulit gitu kata ayah. Akhirnya kita nyarinya di Sumedang aja deh gitu, di Sumedang kotanya. Nah udah gitu dengan segala keterbatasan, waktu kita udah malam juga adalah kandidat 2 rumah yang mungkin aku nggak sebutin nama daerahnya. Cuman yang satu ini emang udah kelihatannya dari rupanya udah emang horor gitu, kayak enggak deh gitu, kayak ini nggak jadi. Akhirnya jadi di yang satu ini gitu. Sama rumah tua juga gitu. Cuman bersih gitu. Bersih, rumah tua tapi bersih. Nggak kelihatan lah bahwa itu ternyata wow gitu, amazing kayak gimana gitu. Ada kejutan-kejutan. Iya, belum ada tuh, kayak nggak kelihatan, masih oke deh ini gitu. Terus karena waktu itu emang malam dan emang di mana lagi kita nyari gitu, kayak udahlah ini aja udah cocok gitu. Atau ini kita juga buat sementara apa gimana, nanti kalau ada apa-apa kita gampang kata ayah gitu. Kita yang penting dapat tempat tinggal dulu katanya di Sumedang. Nah udah gitu jadilah ada tuh, nggak lama di sana emang ada yang tetangga yang di sana tuh kayak ngekonekin ke yang ngurus rumah itu. Jadi temuin lah si bapaknya gitu. Ternyata murah banget Kang. Berapa tuh pada waktu itu? Waktu pada saat itu sekitar 2 juta atau 3 juta setahun. Setahun itu? Iya. Oke, kalau yang lain umumnya berapa juta tuh kira-kira? Mungkin umumnya antara 5 sampai 6 mungkin pada saat tahun 2007 itu tuh ayah kayak mikir murah banget gitu. Terus aduh ini mah kayak dikasih aja gitu. Nah udah gitu serius Kang, gini kata ayah, bilang ke penjaga rumahnya kayak udah Pak bener kata itu. Toh ini juga kosongnya baru 3 bulan, jadi emang agak apek. Emang pas masuk ke sana emang agak apek gitu. Hawa-hawa rumah kosongnya tuh emang kerasa banget gitu. Ini udah karena belum dibersihin apa gimana gitu. Nah udah gitu oke lah sama ayah tuh, karena waktu itu emang ayah juga lagi nggak pegang duit banyak juga gitu. Ya udahlah itu jadi gitu, karena kita kan pindah dalam kondisi yang sedih gitu kan ya, karena permasalahan keluarga. Nah udah gitu akhirnya jadi rumah itu ditinggalin dulu semalam. Cuman semalam itu kayak udah kok aneh gitu ya. Baru semalam langsung ada. Iya gitu, kayak kok hawa-hawanya tuh nggak enak gitu. Dari kalau waktu semalam pertama itu cuman angin-angin nggak enak gitu udah kerasa, tapi nggak ada apa-apa gitu. Ya udah mungkin karena kita baru di sini gitu. Nah ini besok tuh kita ke Bandung lagi. Karena kita udah di sini, udah gitu istirahat dulu bentar, langsung kita umumin ke keluarga bahwa kita udah dapet tempat tinggal gitu. Nah udah gitu barang-barang yang di Bandung kita angkut ke sini gitu. Akhirnya udah 3 hari berlalu, 3 hari pertama di rumah itu
mulailah kayak welcome kayak Oh, gitu. oke. Orang yang mungkin penghuni yang di sana tuh kayak halo kayak gitu. ada teman baru ya? Iya, kayak kenalan dong kayak gitu, mulai tuh kayak geser-geser apa namanya meja makan, kan di sana udah ada meja makan kan. Oh, udah ada barang-barang. Udah ada interior kayak, tapi tua-tua gitu. Emang rumahnya tuh luas Kang. Jadi posisinya ini gang besar diapit sama gedung salah satu partai gitu di sana. Ada rumah, terus ini gedung ada apa dan kecil. Nah yang jalan gedenya sebelah sini. Jadi kayak diapit gitu sembunyi gitu si rumahnya. Cuman nyogok ke bawah gitu, turun. Nah udah gitu rumahnya luas, ada ruang tamunya, kamar, terus living room kayak ya di sana tuh kayak ngumpul keluarga di sana buat nonton TV. Sama sini pavilion kayak gitu. Terus ruang makan, barulah dapur tuh, dapur nyambung ke kamar mandi gitu. Luas banget tuh rumahnya. Jadi si posisi dapur ke kamar mandi tuh panjang gitu. Dari situ ada pompa tua gitu. Pompa tua, oh nah, berarti itu bener rumah tua ya? Iya bener, ada pompa tua di sana tuh kayak sering aku mainin juga karena lucu gitu kan, gitu-gitu. Dan itu masih ada airnya. Oh, masih ada airnya, airnya tuh bening. Masih gitu. berfungsi Masih berfungsi juga. Jadi kadang kalau misalnya, kalau itu ledeng ya sana, jadi kalau ledeng nggak jalan itu bener-bener kita mompa di situ gitu, kayak ada alternatif air. Nah udah gitu, 3 hari di sana, mulai tuh kayak mengajak kenalan, langsung geser-geser meja makan. Oh, itu sampai geser meja makan? Iya. Pada waktu itu teteh umur berapa tuh? Pada waktu itu tahun 2007 tuh sekitar aku kelas 1 SMP, baru naik kelas 1 SMP lah gitu, baru masuk SMP. Udah gitu, karena kan pindahnya emang ngedadak, jadi waktu itu mau kelas 6 SD mau ke SMP gitu. Jadi ujiannya tuh di Sumedang. Oh, di Sumedang. Iya gitu, di SD Sumedang. Nah udah gitu dari sana 3 hari pertama tuh udah mulai agak spooky horor gitu. Geser kursi. Itu yang ngelihat pada waktu itu punten dipotong dia. Yang waktu itu lihat siapa? Teteh atau siapa? Aku. Oh. Terus kakak aku. Bek, di dapur ada siapa gitu. Malah nggak ada siapa-siapa. Ibu kali. Kok itu kursi geser ya gitu. Kursi meja makan geser. Ah, perasaan lu aja kata kakak gitu. Enggak kok, dari tadi juga diem. Enggak baik, itu beneran kata aku geser gitu. Oh udahlah, udah makan aja. Kalau itu lagi makan, tapi makannya emang nggak di meja makan. Udah makan aja gitu. Nah udah kita makan. Nah udah gitu ada yang ketuk-ketuk tuh, ketuk pintu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Itu di 3 hari pertama. 3 hari pertama. Nah, gitu. Beg, lu ngerasa nggak kalau rumah nih ada yang nggak beres ya? Ada yang nggak beres gitu waktu percakapan anak kecil ya antara kakak sama aku. Lah gimana sih Beg, lu mah kebanyakan nonton suster ngesot, katanya juga zaman-zaman suster ngesot kan lagi hits pada saat itu. Enggak ya, kok gue takut gitu. Udah gitu ibu lagi anteng di depan gitu beres-beres. Nah gitu tiba-tiba jendela tuh kayak geser gitu, jendelanya tuh kan hordengnya tuh kayak gitu, kayak ngegeser sendiri, seret kayak gitu. Ibu kayak, hah? Perasaan nggak mainin hordeng gitu. Dari sana ya udahlah, mungkin kata ibu ini welcome lah, ngucapin selamat datang gitu, kayak selamat datang di rumah ini gitu, kayak gitu. Kayak ibu berkomunikasi karena ya ibu juga emang agak peka lah ya gitu. Nah udah gitu datang tuh saudara-saudara gitu, kayak tapi sempet sih Kang kayak pengausan gitu sempet di rumah itu tuh kayak ngundang warga sana. Cuman warga saya tuh kayak bisik-bisik gitu, kayak gosip-gosip, kok bisa-bisanya nempatin rumah ini kayak gitu-gitu gosipnya tuh, kayak kok kuat ya gitu. Terus ada yang nyeletuk ini, ini nggak akan kuat nih kayak gitu, kayak gitu-gitu. Jadi tetangga-tetangga udah banyak statement lah, iya, perkiraan amal kuat gitu ya. Akan kuat, kayak ini mah paling nggak akan lama gitu. Ya ada banyak yang denger gitu. Nah udah gitu lama kesini-sini makin kerasa tuh. Yang pertama kerasa tuh saudara gitu datang ke rumah, anak kecil, sepupu baru juga nyampe. Nah udah kita jalan-jalan di Sumedang. Nah udah gitu kita nyampe ke rumah gitu, yaudah yuk tidur gitu. Tiba-tiba nangis tuh adik sepupu tuh. Ih, itu ada kunti oh, katanya gitu. Iya.
itu ada kunti di situ, yang nunjuknya itu ke pavilion itu. Ah nggak ada teteh, nggak ada. Enggak, itu di situ ada gitu. Nggak mau itu nggak mau katanya gitu. Itu di situ nggak ada teteh, udah yuk teteh tidur aja, besok kan kita mau main. Nggak mau teteh, mau pulang katanya gitu. Enggak yuk kita tidur sama oma di diklonin katanya, karena masih kecil cuma dipanggilnya teteh gitu. Udah gitu diklonin, akhirnya tenang tuh gitu si anak kecil itu, adik sepupu aku. Tapi tiba-tiba bangun lagi tuh, ini katanya pengap gitu, kayak tadi yang kunti yang tadi tuh. Kunti yang tadi itu ngedatengin si teteh. Iya, ngedatengin anak kecil itu. Ini mau nyekik teteh, ada di muka teteh. Katanya nggak mau, teteh mau pulang katanya gitu. Nah, rewel aja pokoknya semalaman itu. Ya udahlah, akhirnya kepaksa pagi-pagi dipulangin tuh ke Bandung. Cuma kuat 1 malam. Cuman kuat 1 malam. Berarti teteh kuat ya, udah 3 malam lewat. Iya, itu seminggu berapa? Udah 3 minggu sorry nih teh, aku potong ya. Pada waktu itu si rumah itu kosongnya baru berapa bulan tuh di awal-awal tahunnya? Di awal tahunnya sih si akang yang megang rumah itu tuh bilangnya baru 3 bulan 3 bulan kosong. Oke. Nah. Terus lanjut nih setelah si teteh yang tadi. Nah udah gitu sepupu adik nih pulang aja gitu. Dah dari sana kayak kok ada apa gitu ya. Si ibu bilang gini, udah dong jangan ganggu gitu. Kan kita di sini cuman mau tinggal gitu. Ya maaf kalau misalnya ada yang nggak berkenan apa gimana. Ternyata di mimpi ibu tuh ada yang kayak datengin pengen disuguhin gitu. Oke. Mungkin sosok yang di rumah itu ya? Iya. Jadi pengen ada kopi hitam sama air kelapa. Ini sampai merinding aku. akhirnya dikasih lah. Tiap malam Selasa. Tiap malam Selasa dikasih. Tiap malam Selasa. Ada nggak momen misalkan ketika lupa nih salah satu malam Selasa kelewat, ada kejadian aneh nggak? Ada kejadian. Jadi di mana aku waktu itu mau tidur sama kakak aku. Itu pintu kamar kita tuh udah bisa kayak gitu. Kalau misalnya ada waktu ada HP aku mau rekamin itu. Kayak gitu apa udah gitu kayak kita tuh kayak berdua pelukan karena kita waktu masih pada kecil juga kayak baik gini gimana, mana ibu jauh gitu kamarnya tuh, jadi kan luas gitu, jadi kamar kita ke kamar ibu tuh kayak berasa jauh gitu. Gimana ya ini udah selimut aja gitu. Nah udah gitu ceritanya ada nih tante nginep di sana, adiknya ibu. Teh Win mau ini katanya mau nemenin teteh seminggu di sini katanya gitu ya. Udah pokoknya lagian waktu itu tante juga kan belum nikah, lagi galau juga tuh sama pacarnya, kayak udahlah kayak expressing apa gimana gitu. Nah udah gitu diamlah di rumah, baru juga nyampe. Nah udah gitu nyampe, bener nih Win seminggu di sini, ya benar katanya gitu. Ini udah bawa baju kayak gitu. Wah kita ngebahas kemana. Akhirnya pulanglah maghrib pulang mandi aja biasa. Nah udah gitu tidur tuh malam lah tiba gitu ya. Nah tidur, aku tidur sama kakak, tante aku tidur di kamar aku gitu. Di ruangan kedua di ruangan itu. Nah udah gitu kasurnya tuh diangkat katanya. Serius? Lagi tidur kasur diangkat. Jadi kayak terbang Gitu, kayak terbang langsung. Atau gimana panik mungkin dalam ceritanya tante aku tuh, kok ini kasur kok terbang gitu. Terus ini gimana, goyang-goyang gitu. Nah udah gitu ngelihat sosok yang badannya hitam, gede, matanya merah. Dan itu kayak berbulu gitu, kayak itu rinding banget sih. Asli nih, saya juga merinding. Serem. Oke, udah gitu lanjut. Bilang bahasa Sunda gitu, sia nempatan tempat aing gitu. Oh jadi ada kamar itu teh mungkin tempat kayaknya bersemayamnya mungkin sosok yang hitam gede itu di situ gitu. Kayak sia nempatan tempat aing teu bebe jaheula gitu. Kayak terus diangkat semua. Mungkin tante juga kayak berdoa apa gimana, akhirnya berlalu lah momen kayak gitu, momen nggak sampai subuh, nggak sampai ke adzan subuh, gedor-gedor pintu ibu kayak minta pulang gitu.
Jadi nggak jadi seminggu? Nggak jadi seminggu. Semalam juga? Baru berapa jam ya kan nggak gitu. Semalam juga belum apa ya? Belum habis gitu. Belum habis, belum jejak. Iya. Masih Karena gelap. sebelum adzan subuh tuh kayak dibangunin gitu ibu tuh. Teh Win mau pulang katanya gitu. Oh Win kok mau pulang gitu. Enggak, udah gini ceritain lah. Ah masa sih gini. Dari sana ibu mikir, oh iya mungkin padahal udah subuh nggak pernah lewat gitu kata ibu. Aduh ya udahlah, Akhirnya pulang aja gitu. Nah dari sana kejadian-kejadian tuh makin kayak gitu. Kayak ibu kan nah ada suatu momen ibu tuh saking jengkelnya karena digangguin terus, kayak yang tiba piring terbang. Piring juga terbang? Terbang. Melayang gitu, ngelayang ke tembok pecah gitu. Itu Teteh lihat sendiri kalau yang itu? Iya. Karena kita posisinya sering ditinggal bertiga antara ibu, kakak sama karena ayah tuh lagi sibuk-sibuknya. Jadi kayak jarang ada di rumah, posisi jauh juga di jadi kadang pulang tuh seminggu tuh bisa cuma 4 hari aja ada di rumah gitu. Jadi kebanyakannya tuh kita cuma bertiga di sana gitu. Kayak kita lagi anteng-anteng nonton sinetron, tiba-tiba angin gitu, Pak. Angin itu di luar atau di dalam rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah? Kayak ada angin. Padahal pintu sebenarnya pada ditutup, ada angin gitu. Terus kayak satu piring pernah terbang gitu, Pak. Itu bener-bener kita nyaksin kayak di TV gitu. Nabrak tembok, pecah. Astagfirullahaladzim kayak gitu. Gimana ibu langsung udah tidur kayak gitu. Ibu lah yang mungkin ibu emang udah nggak kosong juga mungkin ibu nasan kayak berdoa apa gimana, tolonglah jangan ganggu gitu. Nah suatu hari ayah datang tuh. Nah ini yang paling horor pernah ada yang kan itu jalan gede ya jalan gede banyak ya lalu lalang truk kayak kan jalan utama Bandung Sumedang gitu. Setelah ada kecelakaan di sana. Dan emang jalan itu emang sering ada kecelakaan gitu, ada kecelakaan. Nah udah gitu semenjak kecelakaan itu besoknya tuh tetangga saya tuh kayak hening nggak pernah keluar rumah gitu, nggak pernah keluar rumah. Emang suasana juga agak horor gitu kayak masih suasana berduka lah, karena ada kecelakaan di sana dan meninggal tragis juga gitu. Nah tiba-tiba ayah datang dari dinas gitu. Terus ayah nggak tahu bahwa abis ada kecelakaan gitu karena ayah 2 hari ini nggak di rumah. Nah udah gitu itu padahal nggak terlalu malam, sekitar jam 7:30 jam 7-an. Nah masuklah ke garasi. Emang hujan rincik-rincik dari sana tuh kayak hujannya nggak deras enggak, pelan enggak gitu. Nah udah gitu ayah datang keluar dari mobil, lihat ada yang duduk cowok gitu. Ada yang duduk dia kan itu naik ke atas gitu, taman kan taman, terus ada payung gitu, tempat duduk, terus ada payung kayak teh botol gitu. Nah udah gitu terus kita sama ayah disapa gitu kayak ngantos sana di bumi we hujan gitu, yuk di bumi we gitu. Si cowok itu tuh kayak nggak ngerespon gitu. Itu malam posisinya? Iya malam. Oh malam. Sekitar jam 7:30 malaman. Ayo ya hawatos hujan terus di bumi we mangga gitu. Oh nggak ngerespon. Pas dikepuk gitu malah balik badan kayak wujudnya udah nggak utuh. Wah itu ayah lari. Itu maksudnya nggak utuhnya apa sih yang ini ya? Ininya sebelah nggak ada, hancur sebelah sini. Yang ayah waktu cerita. Apakah itu yang tadi? Ternyata pas lagi ayah lagi teriak lari ke bawah, tetangga yang jadi di tetangga ini ada rumah gitu kan, Pak ini si bapak inilah gitu ya keluar, kayak apa nih gitu. Nah udah keluar nyamperin lah ayah, kunaon Pak nggak? Dia ini, wah di sini nggak ada apa-apa, tadi saya juga barusan sapu-sapu nggak ada apa-apa gitu. Enggak, tadi saya ada yang duduk tapi ini hancur kata ayah gitu. Langsung Pak si bapak ini kan, mungkin yang kecelakaan kemarin gitu. Langsung kan kalau beliau kan ada di situ ya. Iya, karena tahu gitu. Taruh orang-orang agerwan si bapak ini gitu kayak penjaga. Nah ini yang kerja di si bapak ini kerja di emang agak bisa di sana karena dituakan juga di sana gitu. Datanglah si bapak ini yang ngejaga rumah.
Kenalan Pak? Enggak, tadi tuh begini ya, ceritain lah kronologisnya sama ayah. Cuman ininya hancur kan, ininya hancur, cuman matanya tapi ke dalam, tapi sempet ngomong gitu, kata ayah. Si cowok ini minta dicariin mata. Oh berarti matanya emang nggak ada? Nggak ada, yang sebelah sini yang hancur. Tapi dicariin nggak itu? Akhirnya dicariin, Dicariin sama warga di sana, karena kok bisa ya datangnya ke ayah gitu, yang nggak ngelihat gitu, yang nggak tahu bahwa ada bekas ada kecelakaan di sana gitu. Ini benar, tapi jelas ngomong kata ayah. Pasna cacabi tak ayah katanya. Cacabi tak ayah. Itu dicarinya nuju miliaran soca Pak, cacabi tak ayah. Berindingnya kalau saya di posisi itu. Gitu langsung kaget ayah tuh kayak, oh itu teriak ayah tuh ya, makanya tetangga keluar tuh kayak mungkin ke teriak ayah tuh bener-bener keras tuh, kayak gimana, astagfirullahaladzim, ke bawah, kunaon Pak, gini. Wah ini kayaknya kecelakaan kemarin gitu. Itu tidak lama kemudian atau lama deh ketemunya si matanya itu? Besoknya dicari, dicari. karena nggak mungkin juga nyari malam-malam gini gitu. Nah akhirnya dengan segala doa apa, yuk kita cari telusur, di sini nggak ada, di sini tahu ketahuannya itu ada deket berangnya lah, pokoknya jajaran gedung. Kira-kira berapa meter tuh dari lokasi kejadian? 100 meter. 100 meter lumayan ya, jauh. Ya lumayan jauh karena kan mudun kali ya, posisinya hujan. Terus emang kalau hujannya agak deras itu kayak ada air deras juga harusnya dari atas gitu ke bawah gitu. Nah kayaknya ke bawah hanyut gitu si matanya. Itu emang posisi jatuhnya emang di deket selokan atau gimana? Jadi pas kata yang saksi mata itu, si yang korban kecelakaan ini dari arah Sumedang menuju ke Bandung, karena dia warga Bandung. Nah setibanya di motornya jatuh lah, kesenggol motor lain, dia jatuh ke kanan, di depannya ada truk yang arah dari Bandung ke Sumedang. Kelindes. Cuman kelindesnya itu emang mungkin ya si truk emang sempat ngerem, cuman nggak keburu kelindes juga. Jadi kelindesnya itu cuma setengah gini, kata ayah tuh posisinya ininya hancur, ininya hancur, sininya hancur gitu. Jadi tapi tangannya utuh, cuma kepalanya kayak matanya ya. Gepeng gitu kata ayah, bener ininya nggak ada gitu, hancur, matanya nggak ada gitu. Ternyata matanya mungkin ke bawah hanyut gitu dan pas dievakuasi mungkin nggak ke bawah, jatuh gitu. Kebayang saya jatuh gitu. Jadi pas balik gitu, baliknya perlahan gitu. Nggak ada. Soca Pak, soca abi teu aya katanya gitu. Itu di halaman dekat rumah ya, dekat rumah. Berarti masih sekitar rumah. Ada wujudnya tukang cuanki, aja gitu. Gimana layaknya tukang cuanki, cuman nggak ngomong, kata om tuh gitu. Pas mau ngambil mangkok, udah gitu om mau ngasih mangkok, tiba-tiba kaget pecah mangkok. Ayo naon ya? Luan. Jadi tukang cuankinya nggak ada kepalanya? Iya, jadi si tukang cuankinya pas nggak gini, kok nggak ada kepalanya gitu.